Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hidup kita dan segenap hidup kita. Untuk boleh datang menyembah Tuhan. Menyembah kepada Allah yang hidup. Allah sumber keselamatan kita. Allah sumber kehidupan kita. Dia yang selalu ada menyertai hidup kita. Waktu akan berlalu, zaman akan berlalu. Tetapi firman-Nya tetap akan ada. Dan itulah yang akan menjadi pegangan hidup kita. Bahwa di dalam firman-Nya kita ada. Dan dikuatkan bahkan dimenangkan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau yang beracara sepenuhnya Tuhan. Menguasai tempat ini, menguasai hati kami. Menguasai roh kami. Haleluya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya, Kau segalanya Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Haleluya. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu Selalu nyata. selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
Mari kita nyanyikan dengan segenap hati pujian ini. Bapakku, Engkau sungguh baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segala Di dalam hidupku, di dalam hidupku. oh, Kau sungguh baik. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segala, Kau lebih dari segalanya Tuhan. di dalam Lebih dari segala-galanya Tuhan. Kau sungguh baik. Oh, Bapakku yang baik. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Biar jemaat saja nyanyikan pujian ini dari awal. Mari kita buka suara kita untuk memuji Tuhan. Kasih-Mu di dalam hidupku, Bapakku yang terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Mari kita rasakan kasih-Nya Tuhan, bahwa tidak akan pernah berakhir kasih Tuhan. Akan selalu nyata dan makin nyata atas hidup kita. Haleluya. Sekali lagi jemaat saja pujikan refnya.
Kami percaya kasih-Mu akan semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti Tuhan, kami berharap kepada Engkau Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan pujikan bersama-sama. Oh, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya, berarti kasih selalu nyata, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berakhir, bahkan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sekarang lama-lama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak akan pernah berakhir.
bahkan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Bahkan semakin hari semakin nyata dalam hidup kami Tuhan. Semakin hari semakin kami mengalami kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh berada di tempat ini. Boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami mau bersehati Tuhan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami mau berikan hati kami, mau berikan hidup kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, disembah dan ditinggikan. Dan lebih daripada itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena itulah Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu itulah pelita hidup kami. Firman-Mu itulah sumber kebenaran dan sumber keselamatan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua jemaat yang siap terima berkat yang daripada Tuhan. Terima mujizat yang daripada Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, boleh kasih salam kanan kiri. Tuhan Yesus baik, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tuhan sungguh baik, anugerahnya kekal dalam hidup kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik, amin, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya.
bangkit berdiri Bapak Ibu. Sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. 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 Amin. Yang percaya kebaikan Tuhan akan selama-lamanya dalam hidup kita. Katakan sorak-sorai. Haleluya. 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 Amin. Jadi sorak-sorai itu Tuhan. Mari yang percaya bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan akan makin turun atas hidup kita. Haleluya, kita bersorak-sorai. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Yang percaya katakan amin. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh, 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 Tak
duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Musim boleh berganti, hari boleh berlalu. Tetapi percayalah bahwa penyertaannya Tuhan atas hidup kita selalu ada. Menyertai hidup kita. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia. Amin. Terima kasih buat kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi saya ajak untuk kita bangkit berdiri untuk mempersiapkan firman Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
Setiap kami ada di tempat ini bersyukur Tuhan. Kami bisa bangun dan kami bisa ada di bait-Mu. Kami bisa menyembah Allah kami yang hidup. Kami tahu ini adalah anugerah besar bagi kami. Kami rindu Tuhan berdaulat di tengah-tengah kami pada pagi ini. Jamah setiap hati kami Tuhan. Sentuh kedalaman batin kami. Sehingga yang keluar dari hati dan bibir kami hanya syukur. Kalau ada kata yang lebih daripada itu yang pantas untuk kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami terlanjur sayang sama Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari angkat dua tangan kita. Kiralah bakata kasyakata kaya. Bolehkah kita bersyukur kepada Tuhan? Kiralah bakata kasyakata kaya ralaba. Dia baik. Kami bersyukur Tuhan. Semua yang terbaik sudah Kau beri. Terima kasih. Kita angkat suara kita mulai menyembah Dia. Ini hati kami menyembah-Mu. Ini hati kami. Kami tinggikan Engkau Bapa. Ini pengagungan kami Tuhan. Ini penghormatan kami bagi-Mu. Bapa yang baik. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Segala ucapan syukur dari setiap bibir kami bawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari kerongkongan kami Tuhan hanya keluar pengagungan bagi Sang Raja. Hanya keluar pengagungan bagi Engkau Tuhan pencipta alam semesta. Masing-masing kami kagum padamu Tuhan. Ini suara yang terbaik bagi dari kami Tuhan. Suara penyembahan dari GBI Semarang Indah. Haleluya. Kiralah basyanda ya ralaba kata. Rangkul setiap kami pagi ini Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu. Bukan sekedar kami nyanyikan tetapi kami alami pagi hari ini.
Terima kasih banyak Tuhan untuk waktu ini. Dan kami percaya hati kami telah siap untuk Engkau taburkan kebenaran firman. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati oleh Tuhan katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. 2 hari lalu kalau tidak salah saya WA Ibu Susan untuk kita nyanyikan satu lagu. Ternyata lagu ini juga sudah Tuhan taruhkan kepada semua pelayan di tempat ini. Dan lagu ini sudah kita nyanyikan bersama dari awal. Saya rindu nyanyikan ini buat Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut kembali. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Mari nyanyi dari hati kita. Bapakku yang baik, benar Tuhan, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Dia baik, Bapak Ibu, sangat baik. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau
segalanya. Puji Tuhan, ada satu topik yang baru yang Tuhan berikan buat saya, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Kita belajar dari satu pribadi yang namanya Henok. Pernah dengar kata Henok? Berapa banyak yang tahu dan memberikan jawaban kepada kita? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang Henok? Boleh satu suara yang lantang? Diangkat Tuhan, enggak mati. Benar Pak? Kita lihat lebih dulu peristiwa Henok ini. Coba kita lihat Kejadian pasal 5, Kejadian pasalnya yang kelima, ayat 14, Kejadian pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama berapa tahun? 300 tahun lagi. Lagi diingat ya Bapak Ibu, kata lagi. Nanti saya jelaskan. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalau saudara tahu tentang Henok, Henok adalah salah satu turunan dari Adam. Dan dari Adam ada Enos, ada Yared, ada Kenan, ada Mahalalel, kemudian Henok ini adalah turunan ketujuh. Dan turunan sebelum daripada Henok, dari Adam, kemudian sesudah Henok, itu usianya panjang-panjang saudara. Paling pendek 800. Dan paling tinggi, paling panjang usianya adalah Metusala. 969 tahun. Adam 800 tahun. Yared semua 800 tahun. Tapi dengar Henok itu cuma 369 tahun. Itu usianya pendek apa panjang dibandingkan orang-orang sebelum dan sesudahnya. Henok termasuk adalah orang yang usianya pendek di bumi ini. Kalau dibandingkan dengan Metusala, saudara, itu tidak separuh. Adam itu jauh, saudara. Tapi Henok itu adalah orang yang dari semua sebelum dan sesudah Henok itu semuanya mati. Cara pandang Henok terhadap Tuhan itu sangat berbeda. Coba kita lihat saudara. Kalau saudara baca dengan teliti, dari Adam berumur sekian, memperanakan siapa saudara, kemudian mati. Yared juga begitu, usia sekian, dia memperanakan si A, kemudian mati. Semuanya begitu, tapi Henok itu berbeda. Dia hidup, memperanakan, dan tidak ada lagi. Sebab dia diangkat oleh Tuhan. Nah kita belajar pada pagi hari ini. Kenapa Henok ini sepertinya spesial di mata Tuhan. Henok itu artinya patuh dan berserah. Dalam kejadian ini saudaraku yang kekasih. Kita melihat ada 3 rahasia yang sebenarnya. Dari peristiwa Henok ini. Ternyata saudaraku yang kekasih.
Pertama, hidup itu bukan lamanya, tetapi kualitasnya. Sekali lagi. Hal pertama yang dilihat oleh Allah. Kenapa di Henok diangkat? Karena Henok usianya memang pendek, tetapi dia di hadapan Tuhan sangat berkualitas. Sekarang ini kan kita ini loh saudara. Dulu saya tahu saudara, orang meninggal itu usia tua. Gak ada bayi, gak ada, jarang. Remaja meninggal, anak dulu meninggal baru orang tua. Biasanya orang tua duluan, baru anak-anak saudara. Tapi sekarang gak bisa saudara. Saya ini 5 bersaudara. Satu kali kami kumpul saudara, jarang kami kumpul, jarang sekali. Ini sudah 15 tahun saya tidak pernah kumpul dengan mereka. Pada waktu kami kumpul guyon saudara, ayo siapa yang duluan dipanggil Tuhan nyusul papa saya. Papa saya pertama saudara, 15 tahun lalu. Tak pikir-pikir saudara, secara usia kakak saya yang paling tua, saya punya kakak satu. Tapi 2 tahun yang lalu, pertama dipanggil oleh Tuhan adalah adik saya yang paling kecil. Tidak sakit, dia lagi mancing, dia pulang ke rumah, dipeluk oleh mami saya, meninggal. Sekarang ini kan kita tidak, coba kita lihat, bapak-bapak yang punya anak, usia kita mungkin bapak-bapak sudah mungkin di atas 70. Berapa anak kita yang sudah meninggal? Orang-orang yang kita kenal masih muda, tapi dia sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah kalau kita ada sampai hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Dan satu yang Tuhan lihat, di usia kita yang ada sekarang ini, usahakan kita menjadi orang yang berkualitas. Katakan amin. Kualitas yang mana yang Tuhan lihat dari Henok? Mari kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-15. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 5 sampai 6. Ibrani 11 ayat 5 sampai 6. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kualitas pertama yang ada pada Henok. Henok memiliki iman yang berkenan kepada Allah. Dari mana kita bisa tahu saudaraku yang kekasih? Henok ini punya pengalaman, mungkin dia lihat kakak-kakaknya, omnya meninggal dunia. Kemudian adiknya, saudaranya, semua meninggal dunia. Tapi mungkin dalam hatinya, apa bisa Tuhan ketika dia dengan Tuhan? Apa bisa ada orang yang tidak harus mati, tapi dia bisa diangkat? Kalau ada syarat yang Tuhan bicara kepada saya, supaya saya bisa terangkat ke sorga, tolong beritahu. Dan saya percaya Allah bisikan itu kepada Henok. Dan Henok sungguh-sungguh menjaga itu. Saya percaya satu yang dibisikkan. Ini karangan saya saudara, tafsiran saya. Dia bisikan kepada Henok. Nok, usahakan dirimu ini menjadi orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan Tuhan lihat itu pada Henok ada. Dalam situasi yang mungkin genting, tidak mungkin manusia bisa hidup di tengah-tengahnya. Tidak mungkin manusia bisa keluar dari semua pergumulannya. Ada banyak orang kecewa dengan Tuhan, tapi Henok memberikan pelajaran imannya kepada Tuhan. Tidak bisa tergoyahkan oleh apa saja
di bumi ini. Dan itu berkualitas loh. Kualitas ini yang perlu kita harus tingkatkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak tahu bagaimana saudara bisa meningkatkan kualitas saudara. Salah satu contoh saudara difitnah, saudara harus betul-betul percaya, tidak usah bela diri. Datang sama Tuhan dan percaya, Tuhan, pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya hanya bisa mengucap syukur dan memberkati orang itu. Dan Tuhan lihat kualitasmu semakin tinggi. Ada masalah, ada pergumulan dan orang berkata itu tidak mungkin Anda bisa keluar dari dalamnya. Tapi karena kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan bahwa Allah yang kita sembah sanggup mengeluarkan kita dari semua masalah itu. Katakan amin. Harus punya iman yang berkualitas loh Bapak. Ramalan-ramalan yang ada hari-hari ini. Pendapat-pendapat dari pejabat-pejabat tinggi. Bahkan saya dengarkan salah satu pidato dari mantan presiden kita Bapak Jokowi. Kalau ekonomi kita tidak diperbaiki, maka tahun depan saudara ada 85 juta pengangguran akan bertambah di Indonesia. Dan sekarang ini ekonomi kita secara mata jasmani akan terjadi goncangan yang besar sekali. Beberapa orang yang saya kenal, ada satu perusahaan yang sering saya layani, dia baru mem-PHK-kan 2.000 pegawainya. Dan akan menyusul kembali. Beberapa teman saya di Jakarta, mereka punya usaha kuliner, rumah makan seperti saya, saudara. Mereka berkata begini, Jerry, susah di Jakarta. Saya bilang, kenapa kamu bilang susah? Kamu kan anak Tuhan, punya Tuhan, tapi nggak bisa. Susah. Saudara tahu? Saya sudah kuatkan dia, tapi dia tetap berkata, nggak bisa. Tutup saudara. Beberapa orang tutup. Saya katakan kepada istri dan pegawai-pegawai saya, jangan katakan bahwa usaha kita akan seperti mereka. Tutup mulut dan katakan walaupun mereka tidak seiman, katakan setiap Anda berdoa, Anda sholat, katakan supaya usaha Bapak dan Ibu akan tambah berhasil. Dan saya lihat hari-hari ini ada brand ayam goreng terkenal satu mall dengan kami. Manajernya ketemu dengan saya. Dia berkata, kalau tidak tertolong, akhir bulan ini mereka akan tutup. Di sekian kota mereka akan tutup. Ada brand sepatu yang terkenal. Itu besar dari dulu. Satu mall dengan saya, manajernya ketemu. Dan dia berkata, akhir tahun ini mereka pasti akan tutup. Istri saya dengar itu. Dan istri saya berkata, Pak, semua pada tutup Pak. Karena mereka sepi. Saya berkata, jangan lihat itu. Tetapi lihat Tuhan. Dan hari-hari ini tempat kami bukan sepi. Lebih ramai. Tambah ramai dari hari-hari yang sebelumnya. Belajar punya iman. Di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mungkin orang berkata ini tidak mungkin. Tapi Tuhan memberkati. Saya cek
pembukuan daripada istri saya. Itu income kami. Dulu 5 kali lipat. Saya kaget saudara. Minggu ini, akhir bulan kemarin, pendapatan kami, Tuhan lipat gandakan 2 kali, 10 kali lipat dari sebelumnya. Dan saya melihat Tuhan sangat menghargai orang yang beriman. Sebelum Henok, sesudah Henok, semuanya mati, tapi Henok punya cara pandang tentang kehidupan. Apa bisa Tuhan ada orang bisa hidup tanpa mati? Dan itu yang dirindukan oleh Henok. Padahal itu tidak mungkin. Sebelumnya dia lihat semua mati. Tapi Henok sepertinya dipilih oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh diangkat oleh Tuhan. Kualitas imannya, hati-hati Bapak Ibu. Kata-kata kita itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi hati kita. Katakan sama-sama dengan saya bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Katakan amin. Ayo Bapak Ibu. Suasana boleh, musim boleh berganti. Suasana boleh kacau. Tapi kita tetap ada di tempat yang kacau itu. Tuhan bisa mengangkat kita lebih daripada yang lain. Katakan amin. Dan saya melihat saudaraku yang kekasih, orang-orang pada mau tutup. Ini bukan sombong tapi saya buktikan kepada saudara. Bahwa Tuhan kita hidup bukan hanya dulu, tapi sekarang juga. Dia masih bekerja untuk orang-orang yang memiliki iman. Teman-teman saya pada tutup di Jakarta saudara. Tapi saya lagi pusing sekarang ini. Lagi mikir saya akan buka 1-2 mall lagi. Untuk saya bisa ada di sana. Dalam suasana seperti ini. Karena saya didatangi beberapa mall. Untuk membuka kuliner di mall itu. Tapi saya seleksi baik-baik saudara. Mana yang Tuhan ingin saya ada di sana. Ada 2 mall yang kita akan segera tanda tangan kontrak. Dan dia berkata, Pak, kami sangat senang kalau Bapak ada di tempat kami. Mereka yang cari kita. Orang lain cari mall, cari tempat. Tapi orang-orang yang beriman kita harus berbeda saudara. Katakan amin. Orang itu di mall kami mereka berkata begini. Nopo toh. Masakan Manado iki rame dewe katanya. Wong mereka jawab sendiri. Napa rame? Wong bapane api era karuan. Wong aku kadang kala di toilet. Dibawain makanan saudara. Mas sudah makan siang belum? Belum Pak. Ini makanan. Itu di toilet saudara bisa nangis. Padahal harga makanan itu cuma 15.000 Bapak Ibu. Tapi dia bisa nangis. Bukan soal makanannya. Tapi soal hati kita. Tanya aja security semua tahu. Sampai tukang parkir saudara. Itu tahu kebaikan kita. Jangan heran kalau Manado laris. Karena orangnya api yuk katanya saudara. Sekarang ini beberapa orang mulai tahu saya pendeta. Mereka lihat di mana? YouTube. Loh, Bapak kemarin ini loh. Dakwah toh? Bukan yang dakwah toh Pak? Oh ya, kenapa? Pantas Pak. Tempat rame. Sampean pendeta toh. Dalam hati saya baru tahu ya. Bukan soal itu tapi saya belajar mendidik. Supaya kita di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin kita keluar. Orang-orang yang luar biasa di tangan Tuhan. Katakan amin.
Harus berkualitas. Kualitas yang kedua dari Henok, Yudas 1 ayat 4 dan 5. Yudas 1 ayat 4 dan 5. Lihat baik-baik. Sebab ternyata Yudas ayat 14-15. Yudas 1, 14-15. Coba lihat. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Terus 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Lihat baik-baik, ini adalah nubuat dari Henok terhadap semua nabi-nabi palsu, semua orang-orang yang ahli nujum dan macam-macam saudara, itu mulai mengacaukan situasi. Dan Henok memberitahu kepada mereka, ini yang Tuhan mau. Kenapa Henok sungguh-sungguh dia tahu apa yang Tuhan buat. Dan ini terjadi saudara. Terjadi penghukuman terjadi di sana. Buat orang-orang ini kalau saudara baca seterusnya. Dan apa yang terjadi saudara? Saya menemukan satu rahasia. Kenapa Henok bisa tahu apa yang Tuhan kerjakan next time akan datang, karena Henok memiliki kedekatan dengan Tuhan. Gak mungkin kalau Henok gak dekat dengan Tuhan, Tuhan ngomong sesuatu. Kenapa Tuhan gak ngomong kepada semua nabi-nabi palsu? Karena mereka memang palsu. Karena itu Tuhan memilih seorang hambanya namanya Henok. Dia berkata harus beritahu kepada orang-orang ini, kalau mereka tidak sungguh-sungguh bertobat, maka ada penghukuman terhadap mereka. Karena Henok dekat dengan Tuhan. Henok tahu hati Tuhan. Kualitas yang kedua adalah kedekatan Henok dengan Tuhan. Apapun sesibuk-sibuknya saudara, saudara harus punya waktu dekat dengan Tuhan. Saya kalau pagi hari nggak punya waktu banyak. Tapi saya ambil waktu jam 12 malam dan saya sudah lakukan puluhan tahun. Saya tiba di rumah itu sekitar jam 11. Jam 12 saya harus tetap datang kepada Tuhan. Saya akan nyembah kadangkala fisik sudah lemah. Tapi saya berkata Tuhan, saya akan menyembah Engkau Tuhan. Saya pikir saya bisa habiskan waktu 10-15 menit. Tapi tiba-tiba ketika saya di hadirat Tuhan, jamnya sudah jam 3 pagi. Pagi-pagi saya harus bangun, saya koordinator, saya mengkoordinir semua tukang masak. Semua yang mengelola, karena saya harus terlibat di dalamnya. Dan saya mau berkata kepada saudara, kekuatan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang menantikan Dia. Kualitas yang kedua, kedekatan. Bapak Ibu, sesibuk apapun kita harus punya fellowship pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar doa, tetapi saudara datang. Dan saudara jangan keluar dari hadirat Allah tanpa kita galami sentuhan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala kita kan doanya ngalami apa orang, yang penting saya doa. Itu bukan itu yang dilakukan Henok. Saudara harus datang sama Tuhan dan minta Tuhan, saya ngalami Tuhan. Mungkin saudara nggak ngomong banyak, saudara hanya duduk, tapi tiba-tiba air matamu bisa keluar. Hanya karena saudara kagum akan Tuhan. Atau saudara ambil gitar dan mulai menyembah Dia. Dan saudara terharu dengan kebaikan Tuhan. Saudara bisa nangis, saudara bisa tersungkur. Lakukan itu saudara, setiap saudara datang kepada Tuhan. Maka engkau menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Kualitas ini, imannya, kedekatannya,
perlu ada dalam kehidupan kita. Katakan amin. Hidup itu bukan soal lamanya, tetapi kualitasnya, Bapak. Katakan amin. Yang kedua, hidup itu bukan soal awalnya, tapi konsistennya. Sekali lagi, hidup itu bukan soal awalnya, tetapi konsistennya. Mari kita lihat Kejadian tadi, Kejadian pasalnya yang kelima. Coba ada kata lagi, tolong dikeluarkan. Ayat 22 tadi. Nah, lihat. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. 65 tahun memang Henokh memang sudah bergaul dengan Tuhan. Tapi setelah 65 tahun dia masih tambah 300 tahun lagi. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Ini namanya konsisten. Anda jangan berhenti hanya karena saudara ditegur, saudara tidak dibesuk, saudara kecewa di gereja ini, saudara tinggalkan Tuhan. Itu namanya tidak konsisten. Ada masalah pergumulan padahal saudara sudah melayani Tuhan. Saudara sudah kasih perpuluhan, saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, kasih persembahan untuk gereja, dan saudara mengalami tiba-tiba masalah yang berat, dan sepertinya lama sekali Anda keluar dari dalamnya, Anda kecewa dengan Tuhan, Anda mulai tidak aktif dengan Tuhan, itu namanya Anda konsisten. Bertobat itu bagus. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan itu perlu proses. Dan Tuhan mau ketika kita berjalan dengan Tuhan, gak boleh berhenti di tengah jalan. Konsisten. Katakan amin. Jangan berhenti Bapak. Saya bersyukur dari dulu saya kenal Pak Yohan sampai hari ini beliau tetap di dalam Tuhan. Dan saya percaya sampai Tuhan memanggil beliau, beliau tetap di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya juga, saya baru 55 tahun saudara. Kalau orang 20 tahun lihat saya tua banget. Tapi kalau Pak Yohan lihat saya masih muda. Tergantung cara pandangnya. Saya mulai tua karena saya mulai merasa kalau naik tangga itu ngos-ngosan saudara. Saya dulu punya rumah 2 lantai saudaraku yang kekasih. Saya naik ke lantai 2 itu setahun cuma 2 kali. Karena kamar anak saya di atas. Kalau mau duduk, apalagi kalau doa malam kami lesehan saudara. Disuruh berdiri, wah itu perlu ada tenaga dalam khusus saudara. Untuk berdiri, benar bapak-bapak? Kalau mau ke toilet, saya lihat toiletnya jongkok apa duduk. Kalau jongkok, saya bisa tahan saudara. Saya akan cari toilet yang harus duduk. Karena kalau sudah jongkok, berdirinya harus pegangan sana, pegangan sini. Dulu enggak saudara, berdiri aja. Karena semakin tua. Dan saya berdoa sampai Tuhan memanggil saya. Bapak akan lihat saya tetap cinta Tuhan. Doakan saya ya saudara. Ada pergumulan, ada ejekan, ada kelemahan. Tapi tidak boleh menghentikan saya untuk tetap saya setia sama Tuhan. Konsisten. Amin bro. Tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata
dalam hidupku tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Saya berdoa, tidak ada di antara kita berhenti di tengah jalan. Bapak-bapak yang usianya di atas saya, jangan berpikir usia Bapak tinggal sedikit, belum tentu. Belum tentu. Orang-orang yang muda mungkin Anda lihat segar di sini, tiba-tiba Tuhan panggil duluan. Ada amin? Gak tahu. Tiba-tiba Anda melayat orang yang separuh usianya dari saudara. Dengar baik-baik. Kalau toh Tuhan masih kasih kehidupan kepada kita, usahakan pertama, berkualitas. Kedua, konsisten. Apapun kata orang, tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dengan GBI Semarang Indah, Susan tetap main keyboard di tempat ini. Amin. Suaminya harus jadi WL, apapun. Haleluya. Mantan preman jadi pendeta banyak. Tapi saya berdoa supaya tidak ada mantan pendeta jadi preman. Semuanya tetap pendeta. Katakan amin. Konsisten. Katakan kiri kanan dong. Konsisten. Konsisten itu adalah sesuatu yang Anda kerjakan tidak pernah berubah. Dengan semua keadaan, Anda tetap kerjakan itu. Tetap beriman, tetap bergaul karib dengan Tuhan, tetap setia. Berkualitas, konsisten, dan yang terakhir tidak ada ayatnya, tapi ini tambahan. Henok itu hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk keturunannya. Dua keturunan daripada Henok yang sangat kita kenal dalam Alkitab. Pertama, Metusala. Metusala itu dikenal dengan usianya paling panjang dalam Alkitab. 969 tahun. Ketika saya telusuri kenapa Metusala itu 969, bahasa Jawanya Metusala aja 969. Kalau metunya genah, kalau metunya benar saudara, itu bisa ribuan tahun. Itu tambahan saya. Saya tadi di mobil lihat. Saya karena 7:30 saya masih berhenti di situ. Saya berdoa saudara, saya mulai lihat lagi khotbah-khotbah saya. Tiba-tiba Tuhan guyon terhadap saya. Jerry lihat tuh, Metusala bahasa Jawanya usianya panjang banget. Kalau metunya benar, waktu saya ketawa sendiri sudah. Di mobil, iya benar juga ya. Lihat baik-baik, ternyata kenapa dia usia panjang. Salah satu yang dilakukan oleh Metusala, dia sangat menghormati Henok. Karena dia adalah ayah daripada Metusala. Dia sangat menghormati, dia sangat menghargai Henok. Pantas firman Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, maka lanjut umurmu. Artinya saudara, selama saudara masih punya orang tua, hormati dia. Sayangi dia. Saya punya mama. Mama saya seharusnya tidak kekurangan. Mama saya sendiri, tidak tanggungan. Kami masih punya bersaudara 4.
semua punya kerja. Dan saya berkata kepada mama saya, kita sudah ada perjanjian saudara. Semua warisan tanah itu kan ada pohon cengkeh, pohon vanili, coklat. Itu sudah ada perjanjian separuh hasil panen itu diberikan kepada mama saya. Semuanya melakukan, ada yang gak separuh saudara. Karena mereka tahu mama saya gak kekurangan. Tapi saya berkata kepada mami saya, Mi, semua panen dari tanah saya. Ada 3 apa 4 tanah saya. Luasnya gede-gede saudara. Ada satu tanah saya 2000 meter. Semua hasil tanah saya gak usah ditransfer ke saya. Jual, ambil untuk mama. Toh, setiap bulan, hampir setiap bulan. Saya nggak lihat mama saya berkecukupan. Tapi saya ingin berbakti kepada dia. Saya berkata, Mami, saya transfer uang kepada adik saya. Untuk Mami cek kesehatan ke dokter. Berapapun, Jerry akan bayar. Mami tidak boleh tidak makan, tidak boleh sakit, tidak mau ke dokter. Cuma mama saya ini terlalu beriman. Dia kalau sudah sakit tidak mau diajak ke dokter. Dia cuma percaya bahwa ada dokter di atas segala dokter. Sanggup merubah air putih menjadi obat yang menyembuhkan dia. Jadi dia lebih percaya air putih yang diurapi oleh Tuhan daripada tablet, daripada dokter. Kadang-kala kami kecewa sebagai anak-anak. Sakit orang tua kok tidak dibawa ke dokter. Orang-orang berkata kasihan mami sendiri. Padahal dia sendiri. Tidak mau. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Dan sekarang ini dia sehat. Saya berdoa kepada saudara. Hormati orang tua. Kalau sudah enggak ada. Dan biarlah kita dekat dengan Tuhan. Saya katakan kepada anak saya. Orang kedua yang terkenal dari turunan Henok adalah Nuh. Kalau saudara tahu ketika air bah menyerang bumi ini. Memusnahkan bumi. Hanya Nuh dan keluarganya. Ternyata Nuh itu adalah hidup benar dan dia tidak ditemukan celah dan dia bergaul karib dengan Tuhan. Yang dia tahu itu dari mana? Dari Henok. Dia punya engkong yang betul-betul setia, percaya Tuhan, beriman, berkualitas, tidak terpengaruh oleh apapun. Dia lihat dari Henok. Saya tutup. Sering saya dengan anak saya di mobil, saya punya anak 3 sekarang. Anak 2 sudah bisa diajak ngomong, karena sudah SMU mau kuliah. Sebentar lagi, kemudian yang 1 sudah SMP. Saya berkata terakhir kepada mereka, kamu lihat ke papa, jangan lihat papa punya usaha, papa punya mobil, papa bisa beli rumah. Jangan lihat itu. Tapi Koko dan Ade, lihat papa setiap tengah malam. Itu ambil dan belajar dari papa. Papa mengangkat penyembahan kepada Tuhan. Di waktu semua ngorok, lihat papa lagi menyembah kepada Tuhan. Itu yang perlu Anda ambil. Jangan lihat semua apa, itu bonus daripada Tuhan. Dan lihat papa, sesibuk apapun papa, tidak bisa menolak semua undangan pelayanan. Lihat papa, kalau papa kasih ke tukang parkir, orang kasih 2.000, papa kasih 20.000, kasih 10, kasih 5.000, dan mereka mulai ikuti itu. Kita kadangkala ke tukang parkir aja nawar. Tukang parkir berkata, 3.000 pak. Loh kemarin kan 2.000. Kualitasmu 1.000 loh saudara.
Kalau saudara lebih kasih dong. Mereka, aduh Pak sebentar susu ya Pak. Enggak apa-apa, Tuhan memberkati. Lihat itu. Dan itu diikuti oleh anak-anak saya. Kadang-kala mereka punya uang. Pak, besok saya mau traktir teman-teman saya Pak. Mau makan apa sayang? Ayam geprek. Ada duit deh. Ada Pak. Ini Papa kasih duit. Enggak usah Pak. Kalau Papa kasih duit nanti Tuhan berkatinya Papa. Bukan saya. Saya punya duit, saya akan berkati mereka. Kadangkala di jalan lihat orang miskin, saudara. Anak saya, Papa, sebentar Pak. Dia baru beli roti, saudara. Roti untuk jajan sarapannya besok pagi. Papa, sebentar ya Pak. Dia turun, dia kasih rotinya. Dan itu membuat air mata saya gak tahan. Dia berkata, adik gak usah sarapan Pak. Mereka lebih butuh roti ini daripada adik. Adik kan bisa beli lagi Pak. Di kantin banyak. Itu minta dihentikan mobil. Hanya karena mereka memberikan sesuatu. Dari mana mereka lihat itu? Dari papanya. Tinggalkan teladan yang baik. Untuk anak-anak kita. Kalau anak-anak suka ngomel, suka ngamuk di dalam rumah, itu pasti dia contoh salah satu orang tuanya. Bentak-bentak, pasti dia lihat. Saya berdoa, tinggalkan warisan yang baik untuk anak-anak kita. Katakan amin. Tuhan memberkati. Tak pernah berakhir kasih mari semua kita berdiri. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya. Oh yeah. Tak pernah berakhir. Bolehkah kita angkat tangan kita? Bolehkah? Katakan selalu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segala. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah padamu Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, kau segalanya. Ada berapa banyak di antara kita dan berkata, Tuhan, ini firman buat aku. Aku rindu sisa hidup saya. Saya berusaha untuk berkualitas. Aku akan beriman. Aku akan memiliki kedekatan dengan Tuhan. Seperti Henok. Apapun yang terjadi dalam hidup, saya akan memilih beriman dan dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, saya tidak akan pernah berhenti. Saya akan konsisten Tuhan.
ambil tekad dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, enak atau tidak enak musim yang engkau lalui, tetap setia kepada Tuhan. Tetap konsisten. 300 tahun lagi Henokh bergaul karib dengan Tuhan. Usia yang tidak mungkin bagi kita. Tapi bagi Henokh, dia lalui itu. Dia isi hari-harinya 300 tahun lagi dengan Tuhan. Henokh berjalan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dia menjadi teladan untuk keturunannya. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus, engkau meteraikan firman ini kepada setiap kami. Kami berkualitas, kami akan konsisten, dan kami akan tetap menjadi teladan. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum saya menyampaikan informasi ibadah gereja kita GBI Semarang Indah, kembali saya ajak untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan perkatakan bersama-sama deklarasi iman kita. Deklarasi hidup berkemenangan, surga terbuka, nyata di bumi. 1. Tuhan Yesuslah yang terutama dalam hidupku dan hidupku melekat kepadanya. 2. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam hidupku tidak ada lagi kedagingan, kutuk keturunan, tali maut, kenajisan, perjinahan, perceraian, dan hati yang beku menyakiti hati Tuhan. 3. Aku dibebaskan dari sifat dan karakter amarah, kebenaran diri, garang, sombong, lari dari rencana Tuhan. 4. Aku punya gambar diri yang utuh dan positif, dan tidak ada lagi kelemahan dalam roh, jiwa, dan tubuh. Di mana aku berada jadi terang dunia. 5. Aku dibebaskan dari masalah kerugian, kutuk kebangkrutan, kutuk berutang, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, pahit hati, dan jiwa terluka dengan darah anak domba Allah. 6. Aku percaya bahwa dalam suka maupun duka, di atas gunung atau di lembah, dalam tangis ataupun tawa, dalam berkat maupun pencobaan, Tuhan Yesus selalu ada menyertaiku dan tidak pernah meninggalkanku. 7. Tuhan Yesus jauh lebih besar dari masalahku dan Dia sanggup mengubah jalan buntu menjadi jalan keluar yang membawa kemenangan bagiku. Pertolongannya tidak pernah terlambat, waktunya tepat untuk menjawab semua doa-doaku. 8. Manisnya hidupku tidak tergantung dari banyaknya harta kekayaanku, namun seberapa bersyukurnya aku akan segala hal yang ada dalam hidupku. 9. Terjadi pemulihan bagi rumah tanggaku, keluargaku, kesehatanku, pendidikanku, dan ekonomiku. Aku diberkati dengan mudah dan limpah untuk memberkati banyak orang. 10. Tuhan akan membawa hidupku tetap naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Deklarasi ini kami perkatakan dengan kekuatan iman dan kedaulatan Tuhan menjadi nyata. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Pertama-tama atas nama Bapak Gembala Sidang dan pengurus dari GBI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jerry yang telah melayani kita dengan membagikan berkat firman Tuhan kepada jemaat. Doa kami kiranya Tuhan akan terus memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Jerry makin dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ibadah Raya Onsite kita minggu depan tanggal 3 November diadakan pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Yohan Hadi Prayetno MPA PhD, dan jemaat yang masih belum bisa hadir dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Untuk anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal dan tahun baru adalah sebesar 65.850.000
Persembahan yang telah diterima adalah sebesar 13.475.000 dan dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 52.375.000 rupiah. Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Panitia Natal membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat dalam acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. Dan sebelum pulang Bapak Ibu, kita akan menerima doa berkat dan saya mengundang Bapak Ibu kembali dapat bangkit berdiri dan kami mohon untuk Bapak Pendeta Jerry untuk memberikan doa berkat bagi jemaat Tuhan. Dipersilakan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya kami tinggalkan tempat ini Tuhan. Kami akan angkat kedua tangan kami seperti Musa mengangkat kedua tangan. Kami akan terima berkat dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus tinggal menyertai kami semua. Hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus. Amin.